Anda kembali di program khusus 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, kita akan menyimak sejumlah data dari hasil Litbang Kompas. Makan bergizi dan susu gratis di sekolah ini sebanyak 66,8% menyatakan kepuasannya. Sementara ada 23,2% tidak puas dan 10% tidak tahu. Selanjutnya, untuk kepuasan tertinggi dalam program Astacita dan 100 hari pemerintahan, yakni menyediakan pelayanan kesehatan gratis, 85% responden menyatakan puas, 12% tidak puas, dan 2,5% menyatakan tidak tahu. Lalu hasil survei lainnya adalah soal program menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Ada 71% responden puas, 21,3% tidak puas, dan 7,7% tidak tahu. Baik, Mas Yohan, kita bahas lagi mengenai data-data dari hasil survei Litbang Kompas terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini. Makan bergizi gratis tentu diapresiasi, tapi banyak juga nih program Astacita, ada beberapa yang sebenarnya belum terrealisasi, tapi masyarakat tetap menganggap puas. Apa sebenarnya faktornya? Ya, tentu ketika responden ditanya di pertanyaan-pertanyaan survei, mereka referensinya tentu selain pengetahuan juga pengalaman gitu ya. Jadi kalau pengetahuan kadang mereka mungkin belum mengalami, tapi mungkin mereka sudah mengetahui dari asupan informasi. Ini kan studi persepsi ya. Orang membangun persepsinya itu tentu berasal dari pengetahuan dan pengalaman. Misalnya cek kesehatan gratis. Kita tahu misalnya program Pak Prabowo ketika misalnya medical check up gratis ya, ketika pas ulang tahun itu kan informasi itu kan mengemuka ke publik. Tapi kan orang sudah tahu layanan kesehatan gratis itu bukan sesuatu yang baru ya, di era Presiden Pak Jokowi itu kan juga sudah ada. Artinya kan kita lihat di data tadi kan 80% menyatakan puas. Sementara makan siang gratis itu 66,8%. Artinya makan siang gratis program baru memang ya, di era Pak Jokowi memang tidak ada yang secara masif memberikan makan siang gratis terutama kepada anak-anak sekolah. Jadi kalau kita lihat cek kesehatan gratis, pelayanan kesehatan gratis, meskipun ini program yang sebenarnya mungkin di periode Pak Prabowo belum secara optimal dilaksanakan, tapi kan secara referensi publik, pengetahuan publik tentang kesehatan gratis itu bukan sesuatu yang baru ya. Kita tahu beberapa, misalnya pelayanan BPJS itu kan gratis juga ya, di mana beberapa segmen masyarakat yang masuk kategori dibiayai oleh negara itu juga gratis. Nah, sementara hal-hal yang program baru seperti makan bergizi gratis itu sesuatu yang baru dan memang belum semua, tadi kan sempat juga dibahas, belum semua target sasaran itu mendapatkan makan bergizi gratis ya. Menjelang akhir 2025 tadi ya, itu targetnya semua bisa terlaksana. Karena itu menjadi wajar ketika tingkat kepuasan publik memang lebih rendah dibandingkan cek kesehatan gratis tadi, Vidi. Jadi memang kalau kita lihat rata-rata, kalau ini kan ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan dari program Astacita, itu kan rata-rata yang paling tinggi memang cek kesehatan gratis itu, di atas 80%. Sementara yang paling rendah itu adalah bagaimana meningkatkan pendapatan negara, salah satunya pajak gitu ya. Dan di atasnya lebih sedikit adalah soal makan bergizi gratis. Jadi memang hal-hal yang sifatnya tentu responden ini karena ini studi persepsi, mereka menjawab tentu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman gitu ya. Kalau orangnya sudah tahu, tapi dia tidak pernah pengalaman menerima atau mengetahui, dia bisa aja menjawab ya karena sudah tahu dia oke, puas. Tapi orang yang sudah punya pengalaman itu cenderung memang referensinya lebih banyak gitu ya, karena selain pengetahuan dia mengalami gitu ya. Gitu. Baik, kita juga sudah bersama dengan juru bicara kantor komunikasi Presiden, ada Mas Hariko Wibowo. Selamat siang Mas Hariko. Selamat siang Mas Vidi, selamat siang Mas Yohan, salam hormat. Siang Hariko. Baik, Mas Hariko, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yohan apa faktor-faktor yang
membuat ini tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari ini cukup tinggi ya Mas ya? Ya. Oke, Mas tadi juga disebut nih makan bergizi gratis ini menjadi salah satu faktor yang juga mendapat penilaian positif, tapi ada juga program misalnya Quick Win Prabowo Gibran ini yang masih ditunggu oleh masyarakat seperti itu. Ini realisasinya nanti seperti apa? Iya, terima kasih Mas Vidi. Salam hormat Mas Yohan. Sekali lagi terima kasih kepada Kompas TV yang telah memberikan satu kajian yang baik dan sepenuhnya dibiayai oleh Kompas TV. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada masyarakat. Hasil survei ini akan dijadikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk lebih keras lagi mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bersih dari korupsi, bersih dari pungli, narkoba, judi online, dan penyelundupan. Jadi ini tidak akan membuat kami terlena. Ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kita harus lebih keras lagi bekerja, terutama untuk program hasil terbaik cepat. Jadi kami setelah 3 bulan ini, pemerintah akan fokus menjalankan berbagai program hasil terbaik cepat. Nah, Apa kemarin pada hari Jumat, kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan juga yang kami hormati ibu bapak kami dari berbagai kementerian, badan dan lembaga. Jadi kami rapat bersama. Kami bertekad untuk bekerja keras untuk benar-benar menyukseskan program dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, ini kami berterima kasih atas segala saran dan doa dari masyarakat. dari Mas Vidi, program-program hasil sama terbaik Mas cepat Yohan, ini apa yang ini bakal penting berjalan juga dalam kami waktu dekat sampaikan. ini Mas Hariko? Ya, eh, pertama terkait dengan CKG tadi, kami tambahkan bahwasannya untuk informasi terkait dengan cek kesehatan gratis, itu masyarakat dapat mengeceknya di website kemkes.go.id, kemudian juga membuka berbagai akun media sosial Kemkes. Kemudian mari sama-sama kita mendownload aplikasi Satu Sehat. Nah, Mas Baik. Widi, kita semua meyakini ya, informasi yang benar, informasi yang jernih akan menyukseskan program ini. Dan ini adalah program pemeriksaan kesehatan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Berarti Jadi ini setelah makan benar-benar bergizi gratis gratis. ini yang paling cepat nanti ini Mas akan terrealisasi nih hasil pemeriksaan kesehatan. Ya, benar Mas Widi, karena kalau berdasarkan data ya yang disampaikan oleh Kemenkes, terima kasih kepada Kemenkes, kita itu di Indonesia setiap tahun lebih kurang 600.000 orang yang meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular ini. Jantung, stroke, dipicu oleh berbagai faktor ya termasuk diabetes. Oleh karena itu, pemerintah ingin apa yang ada di pikiran masyarakat selama ini bahwa cek kesehatan itu mahal dan memang faktanya mahal. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 6 juta. Maka pemerintahan Prabowo Gibran ingin masyarakat itu tahu lebih awal bagaimana kondisi dirinya. Misalnya kalau ibu saya atau ibu siapapun, keluarganya Mas Yohan, keluarganya Mas Vidi ada yang terdeteksi sejak awal diabetes atau sakit jantung, tentu akan memperbaiki pola hidupnya. Nah, ini yang diinginkan oleh Presiden. Jadi kita menyebutnya sebagai cek kesehatan untuk sumber daya manusia Indonesia. Baik Mas, Dan kita akan memulai tradisi baru juga. Sekarang kalau kita ngucapin ulang tahun, bukan lagi selamat ulang tahun Mas Yohan, tapi ada ya. tambahannya, selamat ulang tahun Mas Yohan, jangan lupa cek kesehatan, begitu. Baik Mas Hariko, ini kalau program makan bergizi gratis kan memang belum semua dari seluruh yang ditargetkan. Nah kalau Betul. misalnya pemeriksaan kesehatan ini apakah nanti ketika diluncurkan semua fasilitas kesehatan ini bisa langsung untuk menjalankan program cek kesehatan ini? Ya, seperti disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kita mengapresiasi, kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Kita punya puskesmas dan puskesmas kita sudah sangat baik, alat-alatnya juga sudah canggih.
Bahkan banyak orang tua yang anaknya dilahirkan di puskesmas, ya, termasuk kami pribadi juga 2 orang anak saya juga lahir di puskesmas. Intinya sarana kita sudah cukup baik. Di tahun 2025 ini kita targetkan 60 juta orang mendapatkan cek kesehatan gratis gitu. Nah, kemudian eh, untuk eh, caranya agar tidak terjadi penipuan dan lain sebagainya yang mengatasnamakan Kemenkes, kemudian sekarang juga ada apa tuh namanya video palsu deepfake itu, masyarakat agar berhati-hati dan betul-betul mengecek kepada website Kemkes begitu. Jadi banyak yang sudah dilakukan selama 3 bulan ini, namun seperti sebuah pertandingan bola yang waktunya 90 menit, 3 bulan itu setara dengan 5 menit pertama. Jadi masih ada 85 menit lagi, kita harus benar-benar bekerja keras karena harapan ini begitu tinggi. Kami sangat setuju apa yang disampaikan oleh Mas Yohan tadi, ini bisa disebut sebagai sebuah hal yang patut disyukuri, tapi kalau kita terlena, maka 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi bisa jadi hasil survei Kompas ini malah turun. Baik, Jadi kami sudah membaca, bahkan sudah mengadakan kajian khusus. Intinya kesimpulannya kita tidak boleh terlena, justru kita harus bekerja keras. baik Mas Hariko, Sama kita dengan program makan bergizi gratis itu, kami mengharapkan kepada masyarakat kritik dan sarannya, jangan sungkan-sungkan dilaporkan lewat aplikasi lapor. Kalau memang ada kekurangan disampaikan di media sosial, karena sekali lagi ini program makan bergizi gratis sama seperti aplikasi di handphone kita baik Mas harus Hariko. terus disempurnakan. Baik, baik Dan Mas. penyempurnaan butuh kritik. Baik Mas Hariko, terima kasih Mas Hariko untuk Kami yang penjelasannya di terima program kasih 100 pada hari teman-teman Kompas. pemerintahan Prabowo Terima Gibran. kasih juga netizen semuanya. Bang Yohan, Mas Widi, terima kasih. Baik, Mas Yohan, Ya. terima kasih banyak untuk penjelasannya terkait Terima hasil kasih. survei Litbang Kompas Ini. di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, dan juga tadi ada juru bicara kantor komunikasi Presiden Mas Hariko Wibowo.